Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NPM 2375918. Baik, pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin melanjutkan video saya kemarin ya, yaitu tentang MQTT ya, yang kita hubungkan dengan file CSV ini, yang datanya kita ambil dari Walkwi ini ya, dari project Walkwi ini SP32. Dan di sini kita sambungannya ke MQTT pada Node-RED. Dan di sini Node-RED saya akses Node-RED ini menggunakan Docker. Ini dia. Saya akses Node-RED ini menggunakan Docker. Ini URL-nya ini. Dan di sini saya ingin menghubungkan itu ke dalam database. Jadi data-data yang dihasilkan dari Walkwi ini yang kita hubungkan pada MQTT ini, itu datanya kita hubungkan, kita kirimkan ke dalam database. Jadi kalau kemarin itu kita hubungkan dengan file CSV. Jadi data-data seperti temperatur dan humidity ini itu masuknya ke file CSV, dan sekarang saya ingin memasukkannya dan menghubungkannya ke database. Jadi di sini pada functionnya, di sini saya tambahkan beberapa code ya di sini. Setelah itu di sini pada database kita hubungkan dengan hostnya itu host Docker internal dan portnya itu 3306, usernya root, databasenya itu nama databasenya itu sensor data, bisa kita lihat di dalam PHP myadmin. Jadi di sini saya buat databasenya itu sensor data ya, dan tabelnya di sini ada namanya DHT data. Jadi di sini kita langsung saja ya mencobanya atau mengetesnya. Dan di sini kita beralih ke tampilan UI-nya terlebih dahulu. Dan di sini saya hubungkan ke Walkwi itu agar bisa menghidupkan LED dan apa ini namanya? Oh ya, NeoPixel. Kita bisa menghidupkan LED, NeoPixel, dan kita bisa menggerakkan servonya itu melalui Node-RED ini ya, menggunakan MQTT ini. Ada MQTT in dan MQTT out. Jadi di sini kita beralih ke tampilan UI-nya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, di sini kita balikkan terlebih dahulu. Kita matikan. Itu kita hidupkan, kita run. Untuk project di Walkwi-nya yaitu SP32-nya kita run. Kita tunggu sebentar sampai dia mengeluarkan hasilnya. Di sini kita temperatur kita atur di 34,8 dan humidity-nya itu 5,5%. Oke, di sini sudah keluar ya data-datanya. Dan di sini kita langsung beralih ke Node-RED-nya ya. Dan di sini bisa kita lihat di sini 34,8 derajat Celcius untuk temperaturnya, dan humidity-nya yaitu 5,5%. Di sini ada grafiknya atau temperatur chart-nya, humidity chart. Dan di sini bisa kita lihat untuk sebentar LED-nya ini hidup. Kita matikan terlebih dahulu. Oke, di sini LED-nya off ya. Nih, bisa kita baca di sini LED-nya off. Oke. Di sini kita akan hidupkan LED dan NeoPixel-nya, serta kita akan menggerakkan servonya melalui kendali di sini ya, di Node-RED-nya. Sini kita hidupkan LED-nya. Nah, sini bisa kita lihat LED-nya hidup, dan di sini kita atur warna dari NeoPixel-nya. Nah, kita pasang warna biru terlebih dahulu. Kita lihat di sini apakah dia berubah menjadi warna biru. Oke, di sini warna biru ya. Jikalau di sini kita ubah menjadi warna merah, sini dia akan berubah juga menjadi warna merah. Nah, seperti ini. Dan di sini servonya yaitu berada di tengah-tengah ya. Di sini kita akan gerakkan servonya. Kita akan gerakkan. Oke, di sini dia akan gerak. Nah, oke. Di sini di bawah sini bisa kita lihat terdapat data-datanya, yaitu temperaturnya itu 34,80 derajat Celcius. Setelah itu ini ada humidity yaitu 5,5%. Dan sudah sesuai ya di sini di Node-RED-nya, dan di sini kita bisa lihat
dalam PHP MadMe-nya. Di sini, nah bisa kita lihat di sini dia akan masuk ya data-datanya tadi untuk temperatur dan humidity-nya itu ada 4 karena di sini saya sudah atur untuk 4 saja yang tampil di sini. Jadi setiap perubahan suhu, perubahan temperatur dan humidity itu dia akan tampil akan menghasilkan pada tempat data seperti itu. Yang saya aturnya di sini ya, di functionnya bisa kita atur di functionnya. Nah ini, nah di sini dia untuk mengambilkan data itu sebanyak 4 kali seperti itu. Dan bisa kita lihat di dalam di sini saya sudah membuat webnya ya. Di sini terdapat grafiknya dan data sensornya. Sini webnya saya berikan nama yaitu monitoring sensor suhu dan kelembapan. Kita oke. Di sini kita bisa update data seperti ini. Dia akan tampil 4 ya. Dan misalkan kalau kita ubah di sini untuk temperaturnya kita turunkan dan humidity-nya kita naikkan. Oke, kita bisa lihat pada tampilan UI yang ada di Node-RED-nya. Sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk temperaturnya itu 15,4% sesuai di sini, dan di sini berarti humidity-nya 81,5%. Oke, benar. Dan bisa kita lihat di sini kita refresh terlebih dahulu dan datanya dia akan masuk baru ya. Nah, ini ada 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Dia selalu 4 ya. Dan di sini kita update data. Kita update data yang sudah kita ganti tadi, kita atur temperatur dan humidity-nya di sini. Di dalam webnya itu kita klik update agar dia masuk ke dalam webnya. Nah, ini dia akan masuk 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Jadi kita akan coba ganti lagi temperaturnya, kita akan naikkan full dan di sini kita akan turunkan menjadi 10. Oke, di sini maka akan kita tunggu sebentar. Dia agak delay sedikit ya. Oke, di sini sudah. Di sini temperaturnya naik menjadi 80 derajat dan di sini humidity-nya menjadi 10,5%. Jadi di sini kita akan refresh database-nya. Oke, di sini sudah masuk ya. 80 untuk temperaturnya itu 80 dan humidity-nya itu 10,5%. Oke, untuk di dalam webnya itu kita langsung saja update data dan maka dia akan masuk otomatis masuk ke sini. 80 untuk temperaturnya itu 80 derajat dan untuk humidity-nya itu 10,5%. Dan di sini ada timestamp-nya ya untuk tanggal, bulan dan tahunnya dan juga untuk jamnya. Di sini udah valid ya untuk tanggal, bulan, tahunnya dan juga jamnya. Ini setiap jam. Ini jam setiap kita merubah temperatur dan humidity-nya itu sesuai jam berapa nanti dia akan tampil di webnya di sini dan di database-nya. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya praktikan atau yang dapat saya tunjukkan pada video kali ini, yaitu tentang MQTT yang kita hubungkan dengan database, yang kita masukkan datanya itu ke dalam database, dan di sini juga saya membuatkan webnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.